Kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan tentang cara melakukan pembukuan secara online melalui aplikasi Bukukas yang dapat di-download pada Play Store maupun App Store. Dengan aplikasi Bukukas, setiap transaksi bisa dengan lebih mudah didata tanpa mesti khawatir kehilangan bukti pencatatan secara fisik. Karena semuanya kini bisa dilakukan secara digital. Langsung saja kita buka aplikasi Bukukas yang telah diunduh sebelumnya. Kita masuk pada menu tampilan awal. Pada tampilan awal akan terlihat seperti ini. Kita bisa masukkan nama bisnis yang kita jalankan, misalkan toko kopi Dusun Sirap. Kemudian nomor telepon sesuai dengan nomor telepon yang kita miliki. Tipe penggunaan bisnis, kategori bisnis adalah makanan dan minuman. Lalu kita simpan. Setelah itu kita lihat di bawah ada beberapa menu seperti transaksi, hutang, buku kas pay, stok barang, dan lainnya. Kita bisa langsung mencatat transaksi yang kita telah laksanakan pada hari ini. Misalnya kita hari ini telah melakukan penjualan sebanyak 100.000. Simpan. Pengeluaran, catatan atau keterangan di sini kita bisa tulis transaksinya untuk apa. Status lunas atau belum lunas. Kemudian nama barang. Ini nantinya akan tersimpan di stok barang. Langsung saja kita simpan terlebih dahulu. Di sini juga terlihat kuantitasnya berapa. Misalkan kita masukkan 10 biji kopi, produk biji kopi, kita simpan. Kemudian metode pembayaran tunai, misalnya tunai. Channel penjualan bisa melalui banyak pilihan. Kita pilih penjualan offline saja. Ketik nama pelanggan, misalnya Pak Dani. Lalu kita simpan transaksi. Kita simpan saja ini. Nah, ini dia tadi transaksi yang telah kita lakukan. Kemudian ini ada invoice atau nota yang telah disediakan. Jadi ini terverifikasi resmi. Kemudian kita bisa dicetak maupun dikirim secara digital. Kemudian kita tutup. Nah, terus kemudian di bagian hutang, di sini jadi ada opsi hutang. Hutang sendiri ini terdiri dari atas hutang kita sebagai peminjam dana ataupun hutang pelanggan yang kita pinjamkan dananya. Jadi kita misalkan kita dalam masa untuk menagih hutang, kita tambah saja hutang piutang itu kapan. Misalnya kita memberi sebanyak 500.000. Ketik nama pelanggannya siapa, Pak Sulaiman. Kemudian kita
catat keterangannya waktu itu untuk apa, misalkan mesin kopi kita simpan. Jadi di sini terlihat bahwa Pak Sulaiman memiliki utang pada saya. Kita bisa tandai telah lunas, ataupun kita bisa atur jatuh tempo untuk memasang sebagai pengingat agar nantinya notifikasi secara otomatis mengingatkan kita bahwa utang Pak Sulaiman sudah jatuh tempo untuk kita tagih sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal. Nah, langsung kemudian ini adalah menu-menu lain yang mungkin sebagai pelengkap, misalkan kita buat laporan secara cetak ataupun kita ingatkan via WhatsApp maupun SMS. Jadi ini tadi juga di sini tertera uang yang dipinjam oleh Pak Sulaiman itu digunakan untuk apa. Jadi untuk pembelian mesin kopi sebesar Rp500.000. Kemudian itu tadi adalah contoh bagaimana mencatat piutang yang kita lakukan kepada Pak Sulaiman karena kita tadi meminjamkan dana sebesar 500.000. Kemudian kita bisa pencet saya menerima ketika kita meminjam dana, misalkan 200.000, simpan transaksi. Nah, di sini kita lihat ada dua bagian. Jadi di sini kita menerima dan memberi pada hari ini sesuai hari. Jadi ini di sini sesuaikan sesuai hari agar nantinya bisnis kita bisa terbebas dari utang piutang. Lalu kita kembali saja ke kemudian di stok barang. Stok barang ini tadi yang kita isikan ketika transaksi. Karena kita tadi transaksi adalah membeli biji kopi dan informasi tentang barangnya kita tadi isi, berarti itu langsung otomatis langsung masuk ke bagian stok barang itu sendiri. Jadi di sini adalah tampilan stok barang yang kita miliki, ada semua barang. Semua barang di sini biji kopi. Kemudian ada stok menipis. Stok menipis ini masih kosong ya karena kita belum tambahkan tadi. Kita kembali ke semua barang. Kita kalau misalkan kita ingin menambahkan stok barang yang kita miliki, kita bisa saja tambahkan barang. Masukkan nama barang, misalkan kita memiliki bubuk kopi dengan jumlah barang sebanyak 10 karung misalkan, dan stok minumnya sebanyak ini. Langsung kita simpan saja. Nah, kemudian di sini tertera stok barang yang kita miliki, biji kopi, bubuk kopi. Kemudian kalau kita ingin mendata stok mana yang menipis, kita tambah saja kan tambah barang. Misalkan, oh ternyata di gudang itu biji kopinya juga sudah menipis karena kita setelah membeli tadi langsung kita pakai. Kita bisa
Jadi di sini kita terlihat ada stok. Jadi di tampilan lainnya di sini ada profil toko kita tadi. Kita bisa ubah seperti ini. Bisnis, misalkan nama bisnis kita ubah, nama pemilik siapa, nomor telepon dan lain sebagainya kita bisa ubah dan kita simpan. Dan di sini juga ada banyak varian menu lain seperti transfer pembayaran, daftar pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini terkait kartu nama. Jadi ini di aplikasi Bukukas sendiri terdapat fitur yang menarik untuk membantu kita dalam mengembangkan usaha kita. Jadi di sini aplikasi Bukukas menyediakan opsi bagi kita untuk membuat semacam kartu nama sederhana sebenarnya. Akan tetapi bisa kita pergunakan dengan lumayan mudah karena di sini juga tinggal kita isikan data-data yang sesuai dengan nama pemilik, misalkan Pak Sultan. Simpan kartu nama, bisa kita simpan atau bagikan atau kita silang dahulu. Kemudian untuk kita kalau misalkan ingin mengecek laporan transaksi yang kita miliki setelah berjalan. Jadi kan tadi kita baru input untuk 1 hari. Nah, kita ingin mengunduh laporan yang telah berjalan terus berapa banyak datanya itu yang kita dapatkan. Kita bisa klik dengan model seperti ini, misalkan ini laporan laba rugi, laporan hutang piutang, atau laporan pelanggan. Ada beberapa opsi di sini, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita terkait pendataan. Kemudian bisa format Excel ataupun PDF, lalu kita bisa unduh atau bagikan secara digital. Dan ini kita bisa ubah periode waktunya. Kita kembali terlebih dahulu. Di sini ada yang menarik untuk fitur-fitur tambahan. Mungkin aplikasi Bukukas sudah lumayan lengkap dengan adanya pengaturan printer Bluetooth agar memudahkan kita dalam mencetak invoice secara fisik dengan memodalkan hanya Bluetooth saja. Kemudian invoice, pengaturan invoice-nya seperti apa. Jadi di sini detail informasi yang akan tertera pada invoice setiap transaksi yang kita miliki terjadi. Kemudian ada pengaturan printer Bluetooth. Di sini lebih kepada menambahkan printer. Nah, di sini ada fitur yang bisa meningkatkan produktivitas kita dalam berbisnis. Ini adalah atur target penjualan. Misalkan atur target penjualan kita berapa banyak dalam satu periode waktu, rentang waktu, entah itu 1 bulan, 1 minggu, ataupun 1 tahun. Kita bisa masukkan sebanyak 500.000, 5 juta misalkan. Simpan.
Nah, Bukukas juga menyediakan dompet digital bernama Bukukas Pay untuk kita bisa manfaatkan. Jadi kalau kita Bukukas Pay sendiri ini terintegrasi dengan segala macam transaksi yang ada dalam aplikasi Bukukas. Seperti misalnya tadi kita dalam melakukan hutang piutang atau mengirimkan dana maupun meminjam dana, kita bisa menggunakan aplikasi Bukukas sebagai dompet atau tempat menerima dan memberi uang kepada klien kita atau partner kita dalam berbisnis. Di sini bisa kita lihat ada fitur kirim uang dan tagih uang seperti yang telah saya singgung sebelumnya tadi. Ini lihat riwayat pembayaran saya kalau kita sudah pernah melakukan pembayaran. Jadi pengingat pembayaranmu tadi ini di sini kan karena ada utang, jadi kita bisa tagih dan nanti masuk ke Bukukas Pay. Kita bisa atur akun bank. Dan lanjut. Di sini kita tertera masukkan akun bank apa yang kita bisa pergunakan nantinya sesuai dengan rekening. Bukukas Pay bisa mengirim uang kemanapun tanpa biaya dan serta menagih uang dari pelanggan yang kita tadi sebutkan. Kita kembali ke menu awal. Nah, tadi ini adalah menu awal tadi kita transaksi. Jadi di sini paling sederhananya di sini ada tampilan bagaimana transaksi telah berjalan. Kemudian kita lihat grafik analisa agar kita bisa menganalisis. Detail grafik ini seperti ini, misalkan dalam hari ini penjualan sebanyak 1 juta dengan bayaran lunas. Tren penjualan bisa kita sesuaikan, meningkat ya, nih terlihat grafik meningkat karena baru kita isi 1 hari ini. Perbandingan penjualan belum bisa karena harinya masih 1 tadi, tapi kita bisa tambahkan transaksi. Misalkan 2 juta tanpa ada keterangan atau lain, kita langsung simpan saja. Simpan. Jadi di tanggal 2 Agustus ini kita melaksanakan rincian pengeluaran. Keuntungan kita kalau ini hasilnya bla 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 bla. Setelah tadi saya mau memaparkan sedikit tentang penggunaan aplikasi Bukukas. Jadi di sini kita ada lihat cara membaca transaksi yang kita miliki. Pada tanggal 2 Agustus hari ini ada penjualan sebanyak 2 juta dan 1 juta. 2 juta tanpa keterangan, 1 juta penjualan biji kopi, dan disertai pengeluaran 200.000. Kemudian di tanggal 3 Agustusnya kita ada 2 juta penjualan. Jadi ada penambahan sebanyak 2 juta untuk penjualan sementara pengeluarannya 0. Jadi kita bisa kalkulasikan sebanyak penjualan 5 juta, pengeluaran 500.000.
Seperti itulah mungkin gambaran singkat yang bisa saya sampaikan terkait menu-menu atau fitur-fitur atau layanan yang terdapat aplikasi Bukukas yang bisa memudahkan kita dalam melakukan pembukuan. Nah, kemudian alasan mengapa saya menganjurkan untuk menggunakan aplikasi Bukukas ini yaitu dikarenakan Bukukas sendiri memiliki rating yang cukup baik, yakni sebesar 4,9, atau itu berarti mengindikasikan bahwa Bukukas lumayan dipercaya oleh para pengguna aplikasi tersebut. Secara teknis berarti aplikasi ini juga dapat bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan para penggunanya. Kemudian dari data yang telah saya dapatkan di internet, Bukukas ini telah diunduh atau digunakan oleh sebanyak 5 juta UMKM yang tersebar di 750 kota di Indonesia. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa secara tidak langsung telah banyak UMKM yang beralih ke ranah digital dalam konteks pembukuan ini dengan menggunakan aplikasi Bukukas. Nah, kemudian untuk keamanan Bukukas sendiri, mungkin ada yang bertanya-tanya terkait keamanannya, atau mungkin masih banyak yang ragu-ragu soal privasi pengguna dan lain sebagainya. Jadi di sini Bukukas bisa memberikan opsi untuk mendata keuangan saja ataupun input nomor rekening seperti tadi yang dimasukkan ke Bukukas Pay atau integrasikan ke Bukukas Pay. Jadi kalau misalkan belum perlu kita memasukkan rekening bank, jadi kita biarkan saja data-data terisi. Kalau misalkan perlu ya kita langsung isikan tadi. Ini bisa dibilang sebagai langkah pencegahan jika para penggunanya masih khawatir untuk mengintegrasikan akun Bukukas dengan rekening bank miliknya. Selain itu, Bukukas juga menyediakan fitur data pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku untuk mencegah kebocoran dan data atau penyalahgunaan data. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan mungkin terkait Bukukas. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dalam presentasi kali ini, mungkin bisa mungkin saya memohon maaf. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa karena tadi saya hanya mengupas atau mengulik hal-hal mendasar soal Bukukas. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu atau kakak-kakak atau saudara sekalian bisa langsung melihat atau mencek di bagian lainnya. Di sini ada tips berbisnis yang bisa kalian manfaatkan dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.